Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jalan Lurus. Semoga akidah kita, tauhid kita selalu di jalan yang lurus, terjaga iman Islam kita dalam memahami syariat Islam sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di video kali ini saya akan tampilkan sebuah video dari channel Nasrul Sunnah soal kedustaan dari Habib Ali Jindan. Seperti apa videonya? Mari kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ini yang sedang viral, teman-teman. Banyak juga di kolom komentar yang meminta saya mereaksi video ini terkait katanya kain kiswah penutup makam Rasulullah yang diklaim oleh salah seorang Habib, si Ali Jindan, si Maman tukang kacang, sudah sampai di Indonesia, tepatnya di Madura kalau tidak salah. Kemudian dijadikan untuk mencari berkah, dicium-cium sambil menangis, teman-teman. Subhanallah, ini bukan pertama kali, teman-teman. Banyak yang mereka klaim, ada yang katanya sudah minum darah Rasulullah, kemudian rambut Rasulullah juga pernah sampai di tangan mereka dengan berbagai jenis ukuran. Ada yang 1 helai, ada yang ukurannya setengah meter, semeter, 2 meter. Banyak sekali, teman-teman. Dan ingat, kain kiswah seperti ini banyak diperjualbelikan secara bebas. Coba cek di Tokopedia, di Shopee dengan beragam harga, teman-teman. Ada yang harga 300 ribuan, 1.400.000, ada yang 85.000. Banyak, teman-teman. Dan perlu kalian tahu, teman-teman, apa yang nggak bisa dipalsukan di zaman ini. Wong hadis Nabi saja bisa dipalsukan, teman-teman. Orang-orang Syiah itu mengaku 300.000 hadis pernah mereka palsukan, teman-teman. Apalagi hanya sekadar model kain kiswah. Dan kalau seandainya benar ini kain kiswah penutup makam Rasulullah, pertanyaan saya, kok bisa sampai di tangan si Ali Jindan? Siapa si Ali Jindan ini, teman-teman? Apa punya tempat di Madinah dengan pemahaman-pemahaman rusak seperti mereka ini? Kok bisa sampai Apa kehebatan Ali Jindan ya? Pangkatnya apa? Dan ingat, teman-teman, bisa jadi kain kiswah penutup makam Nabi ini bukan benda peninggalan Rasulullah, Bisa jadi ini kain atas inisiatif kerajaan Saudi untuk menutup makam Rasulullah. Berarti itu bukan peninggalan Rasulullah, teman-teman. Kenapa? Kalau peninggalan Rasulullah itu ada museumnya, seperti yang ada di Madinah, kemudian di Turki, teman-teman. Dan kalian gak perlu aneh lah, teman-teman. Mereka ini kan banyak ngibulnya. Semua diklaim, jangankan hanya sekadar kain. Wong mereka sering mengklaim Rasulullah datang menjumpai mereka, teman-teman, dalam kondisi terjaga. Itu saja kebohongan kelas kakap, teman-teman. Apalagi model kain-kain seperti ini, teman-teman. Saya gak melarang kalian untuk tabaruk dengan benda-benda peninggalan Rasulullah. Akan tetapi harus dibuktikan dulu mana sanadnya. Betul tidak ini benda milik Rasulullah atau benda peninggalan Rasulullah. Baik, kita simak video si Ali Jindan, teman-teman. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah diusir, saudara. Dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Seperti inilah, teman-teman, tabiat para pencari berkah Kalau sudah dikatakan benda ini peninggalan Rasulullah, benda ini ada hubungannya dengan Rasulullah, langsung dicium-cium nangis-nangis, kemudian disolawati, teman-teman. Padahal belum terverifikasi secara jelas apakah itu benar kain kiswah penutup makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih si Ali Jindan tadi kan mengakui kalau kain kiswah penutup Ka'bah itu mudah mudah dipegang, mudah dicium bagi mungkin orang-orang yang umrah atau berhaji. Akan tetapi kain kiswah penutup makam Rasulullah, katanya si Ali Jindan, ini sulit. Tapi berkat Allah Azza wa Jalla ini sampai ke Indonesia. Nah, maksudnya ini bagaimana? Gimana caranya sampai di Indonesia di tanganmu, wahai Ali Jindan? Coba ceritakan kronologinya seperti apa? Kamu datang ke Madinah atau gimana? Kok bisa sampai di tanganmu? Ini yang menjadi pertanyaan, teman-teman. Dan sekali lagi, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, ini berbahaya. Ini berbahaya kalau kita terlalu hulu, berlebih-lebihan dengan benda-benda peninggalan seperti ini. Lebih-lebih ini belum terverifikasi benar atau tidak. Karena sudah banyak, teman-teman, yang terbongkar, yang mengaku katanya rambut Rasulullah, kemudian darah Rasulullah, itu semuanya bohong. Dan manfaatnya untuk apa?
Ya, manfaatnya seandainya untuk apa benda-benda tersebut? Kalaupun seandainya benar itu peninggalan Rasulullah, wong ada yang jauh lebih berharga yang mestinya kita lestarikan, yang mestinya kita jaga, yaitu apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Al-Quran, ada kitab-kitab para ulama ya yang memuat hadis-hadis Nabi, itu peninggalan yang paling berharga. Makanya Rasulullah sebutkan, aku tinggalkan kalian dua perkara yang apabila kalian pegang teguh, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Tentunya dengan ala fahmi salaf, dengan sesuai pemahaman para salafus soleh, teman-teman. Nah, kalau benda-benda seperti ini, teman-teman, apalagi benda ini nggak jelas asal usulnya, kok tiba-tiba katanya sampai di tangannya, kalaupun asli, teman-teman, tidak akan bisa menambah kesolehan kalian, tidak akan menambah, teman-teman, ya, pemahaman agama kalian. Kalau kalian nggak belajar, tidak mau mengetahui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita coba simak. Ini salah satu penjelasan dari Ustadz Firanda yang memang sudah lama tinggal di Madinah, sekolah di sana, teman-teman, di Universitas Islam Madinah. Coba dengarkan ya, apa cerita beliau terkait orang-orang yang sering mengaku ada peninggalan Rasulullah berupa rambut, berupa ini, berupa itu. Baik, kita simak dulu, teman-teman. Bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan-peninggalan Nabi, Ustaz? Baik itu baju, rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi dahulu, Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah, bahkan ludah Nabi berkah, rambut Nabi berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah, apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, "Ya Rasulullah, ya ma asana haza. Ya Rasul, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku." Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin pakai. Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut yang ada zaman sekarang tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang ada orang bilang ini rambut Nabi, ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya, rambut Nabi SAW. Jadi benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayat ini dari rambut dinukil dari atas ke bawah, dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya terus? Kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya? Dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya. Tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang ulama tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana hadis atau rambut? Hadis Nabi, ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan cium rambut tidak ada, tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi videonya sudah sama-sama kita saksikan bersama-sama dari channel Nasrul Sunnah, dan pemaparan tentang tabaruk dengan benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW yang dipaparkan oleh Ustadz Firanda Andirja. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari perbuatan syirik, perbuatan yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila ada kesalahan di video ini, itu murni dari saya pribadi. Saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada manfaat dari video ini, silahkan kalian ambil dan kalian bagikan ke teman-teman kalian. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.